Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mic-nya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wasluhu ma tabal basmala wal hamdulillah wa salatu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul dan juga bertemu di dalam kegiatan forum kajian akbar yang ke-1 ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformis dunia baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat tetesan keringat beliau dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Untuk yang selanjutnya pada tema kajian kita malam hari ini, yaitu kenapa belajar adab itu lebih lama dibandingkan belajar ilmu. Oke, sebelum kita melanjut terhadap materi, mari kita telaah daripada satu persatu ya poin di dalam tema tersebut. Yang pertama yaitu tentang adab. Jadi apa sih itu adab? Adab itu adalah adab ini di dalam berbagai versi definisi kalangan ulama. Ada yang mengatakan tingkah laku kita, bagaimana cara kita bersosial dengan orang lain, menggunakan tata cara dan juga menggunakan metode dalam bersosial seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan adab secara istilah. Kemudian ilmu, apa sih itu ilmu? Di dalam pendapatnya para ulama juga mengatakan bahwa ilmu ini adalah an-nur, seperti itu. Jadi ilmu itu adalah cahaya, di mana ketika seseorang sudah mempunyai ilmu, secara otomatis dia mempunyai cahaya yang sehingga dengan ilmu itu orang tersebut akan lebih dikenal atau lebih apa istilahnya ya, lebih menampakkan keilmuannya dengan sinar-sinar yang ia peroleh. Jadi dua poin daripada tema kajian ini, yang pertama itu adab, kemudian yang kedua itu ilmu. Kemudian kenapa sih, ada pertanyaan, kenapa sih belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu seperti itu? Karena kalau ilmu ini dari berbagai macam ilmu itu pasti ada metodenya, ada kitabnya, dan juga ada silabus. Bahkan ada yang mengatakan ilmu ini sangat gampang diperoleh jikalau kalangan modernisasi seperti itu. Jadi setiap apa yang tercatat di dalam kitab, yang tercatat di dalam buku, ilmu-ilmu itu akan mudah diperoleh seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, tanpa kita bertemu secara offline, secara tatap muka, kita juga dapat membicarakan tentang ilmu dengan menggunakan media sosial seperti itu. Sedangkan adab ini lebih ke perilaku seseorang seperti itu. Jadi belajar adab ini lebih lama dibanding belajar ilmu seperti itu. Imam Malik radhiyallahu anhu itu belajar adabnya 30 tahun, yang mana ibarah ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak seperti itu, bahwa belajar adab ini memang harus penuh ketelitian, penuh dengan kehati-hatian, yang dimana di dalamnya memerlukan waktu yang sangat panjang dan juga
semangat yang luar biasa untuk menempuh belajar adab seperti itu. Kemudian Imam Malik dan Ibnu Mubarak itu belajar ilmunya kurang lebih 20 tahun, kisaran 20 tahun seperti itu. Jadi lebih lama dibandingkan jadi lebih lama belajar adab dibandingkan belajar ilmu. Seperti itu. Kenapa adab ini lebih lama atau lebih penting daripada ilmu? Banyak makalah yang mengatakan tentang yang pertama yaitu adalah al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atasnya daripada ilmu. Juga di dalam kitab dijelaskan di dalam sebuah hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak seperti itu. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini pertama hanyalah liutammima makarimal akhlak, semata akan menyempurnakan akhlak daripada umat manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW salah satu tujuan utama diutus kepada dunia ini yang pertama ialah menyempurnakan akhlaknya, di mana beliau jikalau kita mempelajari daripada teladan dan juga perilaku akhlak beliau Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tarbiyatun Nawawi itu sangat sangat detail dan juga sangat sangat dikagumkan. Patut kita kagumkan mempunyai seorang nabi yang begitu mulia akhlaknya. Seperti itu. Terus di dalam adab ini juga ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita catat. Sebagaimana dalam adab juga terdapat istilah pembelajaran yang kita harus fokus terhadap seseorang. Dalam artian jikalau kita belajar adabnya itu harus menjadikan seseorang satu orang sebagai panutan kita untuk mempelajari akhlak dan juga perilaku kita di setiap hariannya. Sedangkan ilmu ini bebas, yang penting sanadnya daripada ilmu itu sendiri mempunyai hakikat yang kuat terhadap hakikat ilmu kepada sambungan kepada guru-guru kita yang kelam sehingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Berikut juga dengan sanadnya adab. Jadi sanad adab ini juga sangat penting sehingga apa yang kita peroleh, yang kita pelajari dari seseorang untuk kehidupan di sehari-hari juga bersanad atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Untuk kegiatan atau materi adab ini sendiri seperti kitab Riyadhus Shalihin itu juga membahasnya, yang dimana di dalam kajian atau lembaran pertama di dalam mukaddimahnya beliau itu mengatakan belajarlah adab terlebih dahulu kemudian belajar ilmu, seperti itu. Karena sangat penting atau sangat diuntungkan jikalau seseorang itu mempunyai adab. Jadi nilainya orang yang beradab daripada orang yang berilmu ini lebih tinggi. Seakan-akan atau bahkan sampai ada makalah seperti ini. Kesopanan itu lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Jadi meskipun orang itu ilmunya banyak, orang itu mempunyai kecerdasan yang di luar kemampuan rata-rata manusia pada umumnya, jikalau dia tidak mempunyai adab atau perilaku yang baik terhadap sesama, maka tidak ada nilai di mata manusia seperti itu. Dan juga sebaliknya, jikalau orang tersebut bodoh bahkan tidak bisa membaca basmalah dan lain sebagainya di dalam ilmu keagamaan, tetapi dia mempunyai perilaku dan juga sifat yang baik di selama kehidupannya di setiap hariannya, maka orang tersebut insya Allah akan dimuliakan oleh adab yang ia perbuat seperti itu. Terus yang terakhir di dalam kajian adab ini juga ada yang terakhir catatan bagi seorang yang ingin menuntut ilmu seperti itu. Jadi
ilmu menurut Imam Ibnu Mubarak dikatakan itu adalah an-nur, seperti itu. Jadi seakan-akan orang yang mempelajari ilmu itu sendiri mendapatkan daripada cahaya. An-nur ini adalah cahaya, mendapatkan cahaya. Sehingga jikalau kita sudah mendapatkan ilmu itu, maka insya Allah cahaya yang kita peroleh. Sebagaimana dalam perkataan Ibnu Mubarak, jikalau orang sudah mempunyai cahaya, maka akan lebih gampang dikenal dan juga lebih gampang menjadi sorotan daripada orang-orang yang mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang berilmu. Jadi kemuliaan ilmu ini juga sangat lekat dan bersambung seperti itu dari dengan kalimat adab. Jikalau seseorang sudah mempunyai adab yang baik, juga sudah mempunyai ilmu yang baik, insya Allah akan dimuliakan dengan sendirinya oleh adab dan ilmu itu sendiri. Seperti itu. Untuk catatan kita sebagai thalabul ilmi dan juga ilmu, yang nomor 3 ialah terus semangat dan tidak boleh mengetahui bahkan membicarakan daripada aib seseorang yang memberikan ilmu adab terhadap kita. Karena Imam Ibnu Mubarak itu mengatakan bahwa satu kalimat yang kita pelajari dari seseorang, satu adab yang kita diajari dari seseorang itu sendiri, jangan sampai kita membuka aibnya, apalagi membicarakan beliau di belakang kita seperti itu. Karena kenapa? Karena barokah atau salinan sanad yang berada di dalam adab dan ilmu itu sendiri akan hilang secara otomatis jikalau kita membicarakan beliau-beliau di belakang kita. Dalam tanda kutip, pembicaraan ini adalah pembicaraan yang buruk mengenai guru-guru kita. Seberapa buruk guru yang mempelajari, guru yang mengajarkan kita ilmu dan juga adab, usahakan dalam hati kita selalu taat dan selalu memuliakan guru itu sendiri selama di dalam perintahnya guru tersebut tidak melanggar daripada aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada 3 poin dan juga 2 definitif itu yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang adab, yang kedua adalah ilmu, dan poin yang di dalam adab ini adalah mempunyai sanad yang dekat terhadap gurunya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari al-ilmu al-adab fawqal ilmi, dan yang terakhir adalah jangan membicarakan aib orang yang memberikan ilmu adab dan ilmu itu sendiri. Kami sampaikan untuk pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh beliau moderator Bunda Wulan. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan on mic atau lewat kolom chat. Khusus yang on mic mungkin bisa dipilih oleh Ustadz secara langsung. Angkat tangan dulu, nanti Ustadz pilih random aja. Dan untuk yang lewat kolom chat mungkin 2 cukup. Terpilih 2 orang. Ustadz mau yang mana dulu? Yang gimana nih? Metodenya gimana? Yang on mic dulu. Mereka yang angkat tangan ini Ustadz disebut namanya, nanti ngasih pertanyaan ke Ustadz. Jadi ini banyak sudah yang
Kalau Ana yang pilih nanti dikira pilih kasih Ustadz. Ustadz aja yang pilih. Ya, jadi ini ada Sri Wulan. Tuh dibaca coba. Pertanyaan pertama. Oh, di kolom chat dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Bagaimana menasehati seorang teman yang kurang beradab atau sopan dalam bicara kepada orang dewasa? Saya yang mendengarkan pun jadinya kurang enak terhadap beliau. Ini langsung dijawab saja ya, kemudian dilanjut pertanyaan kedua. Pertanyaannya Nah, Ustaz. berapa, Bun? Ustaz maunya berapa? Katanya 5. Oh iya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Ini bertanya tentang bagaimana caranya menasihati seseorang teman yang kurang beradab atau sopan dalam bicara kepada orang yang dewasa. Seperti itu. Kemudian di bawahnya itu juga di jausa. Pertanyaannya juga apa namanya? Berbicara atau berdebat kepada orang yang lebih tua dari kita, menjelaskan jika apa yang dikatakannya itu salah seperti itu. Jadi ini ada dua kemiripan atau dua pertanyaan yang insya Allah cukup dijawab dengan satu pertanyaan, dengan satu jawaban. Oke, yang pertama dari yang ditanyakan itu ketika membicarakan atau menegur atau menasehati orang yang seumuran bahkan teman kita daripada kalangan dalam mengajarkan adab dan juga berbicara yang baik. Yang pertama itu kita gunakan dengan metode memberikan contoh yang baik. Jadi salah satu metode memberikan contoh yang baik ini bukan hanya di kalangan ulama-ulama mutaakhirin yang diterapkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan hal ini, di mana beliau ketika memberikan suatu pelajaran adab kepada para sahabat-sahabatnya, beliau langsung memberikan dengan metode praktek dan juga contoh bagaimana tata caranya yang baik, bagaimana tata cara berbicara kepada orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih tua daripada kita dengan baik seperti itu. Yang pertama adalah dengan metode contoh. Kemudian yang kedua, jikalau kita merasa tidak nyaman dengan sikapnya teman kita itu sendiri, dengan dalih teman kita itu tidak sopan berbicara kepada orang yang lebih tua, bicarakan baik-baik ketika sudah berduaan, dalam artian menasehatinya teman kita itu jangan di banyaknya orang, akan tetapi secara khusus, sehingga dalam hal itu merasa bahwa teman itu sendiri mendapatkan nasihat dan juga ilmu secara khusus daripada kita itu sendiri yang memberi nasihat. Kemudian mendapatkan rasa kepedulian dari kita jika kita menasehati hal-hal yang baik daripada teman kita itu sendiri. Kemudian juga ada perbedaan antara orang yang berpendidikan dan juga orang yang berilmu seperti itu. Jadi ada satu statement yang mengatakan ada pendidikan dan juga ada orang yang berpendidikan dan juga ada orang yang berilmu. Ini saya mendapatkan statement ini ketika mengikuti kajian seminar kemarin Ustaz Ahnan Ataki di Hotel Dafam Jember. Itu berbeda antara orang yang berpendidikan dengan orang yang berilmu. Jadi kalau orang yang berpendidikan
salah satu ciri dari orang tersebut ketika mendapatkan suatu permasalahan atau kita bermusyawarah dengan orang lain, maka orang berpendidikan itu menganggapnya atau menghargai daripada statement lawan bicara kita. Seperti itu. Orang yang berbicara atau orang yang bermusyawarah dengan kita itu mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar, misal contoh. Terus ada satu lagi yang mengatakan Islam ini bukan agama yang paling benar, melainkan agama yang benar. Seperti itu. Jadi orang yang berpendidikan terhadap statement itu juga saling-saling menghargai. Kita mempunyai statement terhadapnya, beliau juga mempunyai statement terhadap kita. Dalam hari ini kita menghargai, tidak ada tolak ukur, bahkan tidak ada perdebatan di dalamnya. Jadi saling menghargai itu merupakan ciri yang pertama daripada seseorang yang berpendidikan. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini salah satu ciri orang yang berilmu, bukan yang berilmu, orang yang cerdas. Maaf. Jadi ada bedanya orang yang berpendidikan dan juga orang cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini adalah orang yang dimana salah satu ciri itu mengatakan ketika kita bermusyawarah atau berdebat dengan orang lain, dengan keegoisan kita, dengan keegoisan orang yang cerdas itu sendiri tidak akan menerima daripada pendapat atau statement orang lain terhadap kita. Jadi perbedaannya di situ. Jikalau orang yang berpendidikan akan menghargai lawan bicara kita atau orang yang bermusyawarah dengan kita terhadap pendapatnya. Berbalik dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu salah satu cirinya adalah orang yang ingin memenangkan sendiri daripada argumentasinya tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan pendapat orang yang bermusyawarah. Mungkin itu saja yang dapat kita jawab dari pertanyaan dua tadi. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ini yang angkat tangan, Ana yang pilih berarti Ustadz. Iya, iya. Bingung. Ukti Sri Widya. Silahkan salam dulu. Ukti Sri Widya. Mungkin tidak ada ya Ustadz. Ukti Arin Antika, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Saya pernah dengar dari seorang ceramah gitu ya. Itu bilangnya adab kita bertanya kepada seorang guru itu tidak boleh tidak boleh menatap matanya gitu. Apa itu benar Ustadz? Sekian, terima kasih. Jadi dalam pertanyaannya ini, adab kita ketika bertanya kepada guru itu tidak boleh menatap matanya. Jadi ada dua sumber di sini. Yang pertama secara psikolog. Kalau secara psikologi itu tidak apa-apa, bahkan itu bagus. Yang mana ketika seseorang bertanya atau berkomunikasi dengan orang lain, kemudian kita menatap matanya orang yang berbicara dengan kita, itu menunjukkan bahwa kita itu orang yang gentleman, orang yang percaya diri. Itu bagus. Kemudian di dalam syariat itu tidak diperbolehkan, dalam artian yang menunjukkan bahwa kita ketika berbicara
atau bertanya kepada guru kita, kemudian kita menatap matanya beliau, seakan-akan itu menunjukkan rasa keangkuhan kita terhadapnya, menunjukkan rasa keangkuhan kita terhadapnya. Sedangkan rasa-rasa seperti itu tidak boleh ditunjukkan kepada orang yang mengajari kita ilmu, orang yang mengajari kita adab seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Sampai apa tadi lupa namanya. Ya, gitu Bunda. Selanjutnya atas nama Eki. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, Ana mau tanya, Ustaz. Kenapa adab itu penting terhadap guru? Gimana? Kenapa adab itu Penting terhadap guru. terhadap Guru, Ustaz. Oke, ini pertanyaannya kenapa adab itu penting terhadap guru? Apa gini, orang yang pentingnya adab terhadap guru seperti itu? Karena adab ini lebih penting daripada ilmu, dalam artian pentingnya kita mempunyai adab kepada guru atau seorang yang memberikan ilmu terhadap kita. Karena seseorang yang tidak menghormati gurunya, maka ilmunya itu ilmu yang diberikan akan sia-sia atau tidak manfaat, tapi tidak ada manfaat baginya. Ada istilah itu barokah. Barokah ini banyak yang banyak sekali yang mendefinisikan para kalangan ulama mutaakhirin. Salah satu versi definisi guru kita itu, guru saya pribadi yang terakhir, Pak Muhammad Nurul Abrar, al barokah juntum min junubik. Jadi barokah ini adalah tentara daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang murid mempunyai adab terhadap gurunya, Allah akan mendapatkan barokah. Yang mana barokah itu sendiri yang didefinisikan oleh beliau adalah jundum min junudillah, tentara daripada tentaranya Allah. Sedangkan apa namanya, job description daripada tentara ini adalah menjaga seperti itu. Seakan-akan ketika kita sudah mendapatkan barokah guru, mendapatkan barokahnya ilmu, maka kita senantiasa insya Allah akan selalu dijaga daripada tentara-tentaranya Allah. Tentara-tentaranya Allah ini siapa? Kemudian ada pertanyaan seperti itu. Salah satu diantaranya adalah para malaikatnya, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentara-tentaranya Allah yang insya Allah akan selalu menjaga kita dari perilaku buruk, dari perilaku buruk orang lain terhadap kita, dari perilaku yang tidak baik yang akan kita lakukan, insya Allah akan selalu dijaga seperti itu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan barokah itu adalah ziyadul khair ba'dal khair. Ziyadul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah melakukan kebaikan, itu barokah. Jadi ketika kita mempunyai adab terhadap guru kita, atau dalam artian kita sudah mendapatkan barokah, insya Allah dalam melakukan kebaikan selalu bertambah kebaikannya. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Nah, syukron, Ustaz. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin Ustaz. Kepada atas nama Muhammad Gufar. Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz. Mengapa pentingnya untuk menghormati pengetahuan dan pengalaman orang lain ketika berbagi informasi? Gimana agak jelas. Jelas. Iya tahu. Rasanya udah artinya dia ingin biar Pertanyaannya silakan diulang kembali. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa pentingnya untuk menghormati pengetahuan dan pengalaman orang lain ketika berbagi informasi? Mohon dijawab Pak Ustaz. pertanyaannya suaranya agak jelas Mas atau jaringan saya yang kurang enak, jadi bisa diulang Mungkin dan jangan pelan-pelan. Oke. Mengapa penting untuk menghormati pengetahuan dan pengalaman orang lain ketika berbagi informasi? gimana moderator pertanyaannya. Kalau mau langsung dijawab boleh Ustaz. Pertanyaannya sampean perjelas dulu, takut saya salah tanggap. Apa pertanyaannya? Maaf Pak Ustaz. Mengapa penting untuk menghormati pengetahuan dan pengalaman orang lain ketika berbagi informasi Pak Ustaz? Oh, bentar dulu. Oke, paham. Nah, jadi mengapa kita penting kita menghormati pengalaman dan juga apa tadi? Berbagi informasi. Oh ya, seperti informasi. Jadi menghormati ilmu dan juga pengalaman orang lain itu merupakan atau apa namanya? Merupakan bagian daripada pentingnya adab terhadap keduanya. Yang dimaksud adalah seperti ini. Jikalau orang yang memberikan ilmu atau motivasi kepada kita sesuai dengan pengalaman yang sudah ia alami, itu harus kita, bukan harus, labuddah, kalau istilah kita itu labuddah. Kalau makna maduranya tak labuddah. Iya, bisa dikatakan juga harus menghormatinya. Karena kenapa? Karena pengalaman itu kalau istilah modernnya expresses the best of teacher seperti itu. Jadi pengalaman ini adalah guru terbaik yang memang kita harus menghargai dan juga menghormati orang yang memberikan pengalaman itu kepada kita sendiri. Karena dengan tanpa adanya pengalaman, maka kesuksesan itu akan lebih jauh kita raih daripada orang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang menghormati ilmu, dalam artian beradab kepada ilmu. Jadi itu sangat penting sekali ketika kita dalam sebuah taklim, dalam sebuah pembelajaran, kita tidak menghargai ilmu yang kita
pelajari atau orang lain yang memberikan pelajaran terhadap kita tidak menghargai sama sekali, dalam artian kitabnya ditaruh di bawah, tidak ada adab di dalam kajian tersebut, maka naudzubillah jikalau kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan barokah daripada ilmu itu sendiri, karena barokah ini yang sangat penting daripada ilmu itu. Jadi ilmu ini mempunyai barokah, guru ini mempunyai barokah, dan salah satu cara kita untuk mendapatkan barokah itu sendiri dengan cara menghormati dan juga dengan cara beradab kepada dua-duanya. Jadi sangat penting jikalau kita berbicara tentang adab dan juga tata cara menghormati guru, menghormati ilmu, dan menghormati pengalaman di dalam proses belajar mengajar kita. Mungkin itu saja untuk saudara Mas Gofar. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari sudah berapa Bunda moderator? Sudah 5. Mau tambah lagi Ustaz? Ya, kalau sudah 5 sudah berarti. Juga ada kegiatan. Sudah cukup. Ya. Masya Allah, syukran kepada Ustadz Ahmad Taufik sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari santriwan dan santriwati. Baik, kita masuk ke sesi yang kelima, yakni doa kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Taufik. Mohon bimbingan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk kajian forum pada malam hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi saya Al-Fakir, untuk menerapkan apa yang telah kami sampaikan seperti itu. Amin. Amin. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita akhiri daripada forum kajian ini, mari kita baca doa kafarah majelis dengan harapan semoga urusan kita, semoga amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berjalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya sebelum akhiri saya Al-Fakir mohon maaf apabila ada ucapan dan juga ilmu yang kita sampaikan ada kesalahan. Jikalau itu ada kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir mohon izin mengundurkan diri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.